wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Aginggi Dharma MPD sebagai dosen mata kuliah Psikologi Umum dan teman-teman MD 1F yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Faiza Hamriani dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen stres. Apa itu stres? Stres adalah reaksi baik fisik maupun mental ketika kita terpacu atau bingung atau merasa terancam dan tidak aman. Jadi, pada saat reaksi kita secara fisik maupun mental kita, apabila kita terpacu pada kondisi yang membuat bingung, kemudian terancam dan tidak aman. Jadi, ada 3, bingung, terancam, dan tidak aman. Itulah yang dinamakan stres. Jadi, stres juga bisa kita simpulkan bahwa stres adalah tanggapan fisik maupun emosional yang terjadi ketika kebutuhan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan kita, sumber daya, atau kebutuhan kita. Nah, gini sebenarnya saya mau sampaikan dengan teman-teman semua. Teman-teman gak perlu stres. Sebenarnya kenapa harus stres? Karena gini, ternyata sebenarnya bukan stres itu sendiri yang membunuh kita, yang membuat kita mati ataupun membuat kita kalah. Bukan stres yang sebenarnya, tapi reaksi kita terhadap stres itulah yang menyebabkan kita gagal, yang membuat kita panik, takut, dan segalanya. Itulah adalah karena reaksi yang salah. Saya mau sampaikan begini, banyak kita membicarakan tentang masalah. Betul nggak? Bicara masalah, dan masalah. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak masalah itu definisinya apa? Masalah adalah sesuatu yang ada pemecahannya atau solusi. Nah, bingung kita kan? Kalau seperti itu berarti bukan masalah dong. Kalau masalah itu pasti tidak ada solusi dan pemecahannya. Nah, itulah sebuah anggapan yang salah. Itu sebuah mental block yang kalau kita memikirkan masalah adalah sesuatu yang tidak ada solusinya. Kita salah karena yang ternyata menurut kamus, masalah adalah sesuatu yang ada pemecahannya dan solusi. Sehingga, buat apa kita stres? Kita bingung atau kita panik? Karena ternyata di dalam setiap masalah itu datang satu paket dengan solusinya. Lalu bagaimana stres bisa terjadi? Ya, stres itu terjadi karena adanya interaksi atau transaksi antara orang dengan lingkungannya, di mana ada ketidakcocokan antara tuntutan yang dialami, baik nyata maupun tidak nyata, dengan sumber daya yang dimiliki orang tersebut. Baik sumber daya secara biologis, psikologis, maupun situasi sosial. Oleh karenanya, stres bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dalam tahap perkembangan di masa sekolah atau kuliah. Ketika ada ketidakcocokan di antara tuntutan dengan sumber daya yang dimiliki, berpotensi memunculkan stres. Misalnya, ketika seorang mahasiswa baru memasuki perkuliahan, dia akan merasa bahwa akan ada tuntutan untuk hidup lebih mandiri. Berpotensi menjadi stres ketika sumber daya tidak terbiasa untuk hidup mandiri. Lalu, bagaimana cara mengetahui gejala stres? Gejala-gejala stres memang harus kita ketahui, sehingga akhirnya kita bisa melakukan manajemen stres itu sendiri. Stres sebenarnya merupakan respon alamiah tubuh ketika ada keadaan atau hal-hal yang mengganggu atau mengancam keseimbangan diri. Artinya,
ada respon-respon tubuh yang memang secara alami muncul. Nah, itulah yang menjadi gejala-gejala yang bisa kita perhatikan di awal, yaitu hal-hal yang muncul secara fisik dan mungkin kemudian ada gejala-gejala lain yang bisa kita sadari, seperti jantung berdebar atau berkeringat. Kemudian, gejala perilaku lainnya terjadi perubahan, terutama perubahan pola tidur atau pola makan, yang biasanya gampang tidur, jadi susah tidur bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Tapi ada juga gejala non-fisik atau gejala psikologis yang bisa kita amati. Pertama, dari sisi kognitif. Ya, salah satu tanda-tanda stres adalah ketika kita mudah lupa, sulit berkonsentrasi, pikiran jadi bercabang, dan sulit fokus. Kemudian, hal-hal yang terlihat atau dirasakan oleh emosi secara umum jadi lebih sensitif. Nah, jadi mudah sedih, mudah marah, atau jadi sering nangis. Atau mungkin juga gejala yang bisa kita amati, perubahan dalam kondisi interpersonal. Mungkin bisa jadi lebih banyak menyendiri. Itu satu hal yang harus kita sadari sebagai tanda-tanda peringatannya stres. Dan bagaimana cara kita mengatasi atau mengelola stres? Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasi stres atau memanage stres? Kemampuan mengatasi stres disebut juga dengan coping. Secara umum bisa dibagi menjadi dua pola besar. Yang pertama, problem focus coping. Bagaimana kita mengatasi stres dengan berfokus pada masalah yang menjadi sumber stres. Sehingga pada pola ini yang bisa kita lakukan dalam mengatasi stres adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah yang menjadi sumber stres. Pola yang kedua adalah emotion focus coping, yaitu mengatasi masalah dengan berfokus pada emosi. Karena kita tahu ketika kita stres, pasti muncul emosi-emosi yang negatif. Dan ketika emosi itu mendominasi, tidak mungkin kita berpikir untuk menyelesaikan masalah. Karenanya, juga kita harus melakukan hal-hal yang bisa membuat emosi kita menjadi tenang dan juga senang. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Antaranya, kita bisa meditasi, berolahraga, mendengarkan musik, tidur, atau kita bisa melakukan hobi yang kita suka. Atau ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, secara umum seperti bagaimana kita bisa menerima, menghindari penyangkalan atau hal-hal yang sifatnya pendekatan spiritual. Nah, akan tetapi strategi manajemen stres ini jika mau disederhanakan bisa kita rangkum dengan dua cara. Yang pertama, change the situation. Kita mengotak-atik atau mengubah situasi yang menjadi sumber stres. Atau yang kedua, change the reaction, yaitu kita mengubah atau memodifikasi reaksi kita. Change the situation ini bisa kita mencoba menghindari situasi-situasi yang menjadi penyebab stres. Jadi, yang dihindari situasi penyebab stresnya, bukan ketika sudah ada masalah terus dihindari. Menghindari itu seperti misalnya kita berani mengatakan tidak. Karena ada kadang stres yang sifatnya seperti agenda yang menumpuk, janji-janji yang berbenturan. Itulah terkadang yang membuat kita stres. Ya, dengan itu kita harus berani berkata tidak. Kemudian, juga menghindari topik-topik yang membuat kita sensitif, atau orang-orang yang menjadi pemicu stres itu. Nah, itu merupakan bagian buat kita untuk mengelola situasi dan tentu saja mengubah situasi itu kalau memungkinkan. Ya, misalnya ketika kita ditawarkan pekerjaan tambahan atau misalnya mahasiswa ditawarkan jam belajar tambahan. Ya, kita bisa menego dengan mengatakan, bisa nggak waktunya tidak berbenturan dengan waktu saya? Seperti itu. Bagaimana dari mengelola situasi ini tentu saja berkaitan dengan manajemen waktu atau juga kita membuat to-do list sehingga apa yang harus kita kerjakan lebih terorganisir.
Nah, itulah hal-hal yang sifatnya kita mencoba change the situation. Change the reaction. Reaksi ini bukan hanya hal-hal yang sifatnya emosi, tapi juga reaksi-reaksi kita terhadap situasi yang memang tidak bisa kita ubah. Karena ada sumber-sumber stres yang memang kita tidak punya power untuk melakukan perubahan terhadap sumber tersebut. Misalnya, yang mungkin seringkali dikeluhkan seseorang, yaitu kondisi finansial. Atau misalnya seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ya, tentu saja kita sama-sama tahu, kita tidak bisa memilih untuk kita berasal dari keluarga mana. Tapi, change direction ini secara umum bagaimana kita menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah tersebut. Bagaimana supaya kita bisa menerimanya? Ya, pertama, kita melihat big picture, artinya secara luas. Apa sih hal positif yang bisa didapatkan dari keadaan yang seperti ini? Oh, mungkin menjadi kreatif. Ya, kita sama-sama tahu, banyak entrepreneur muda yang muncul dari kondisi yang tidak menguntungkan ini. Lihatlah dari sisi positifnya. Kemudian, juga ketika kita bisa menerima, otomatis kita juga bisa beradaptasi. Ini bagian dari bagaimana kita bisa mengubah reaksi kita dalam konteks ini, berarti kita menyesuaikan antara tuntutan yang kita persepsikan dengan sumber daya yang kita punya. Yaitu bagaimana kita mencoba mengubah reaksi-reaksi dalam diri kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, akhir kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.